11 akuntansi dan keuangan lembaga, kita belajar komputer akuntansi lagi menggunakan Accurate. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan proses dari video sebelumnya. Tapi, sebelum kita lanjut, ada beberapa yang harus Ibu ingatkan tentang daftar import yang akan kamu siapkan. Karena kemarin saat mengimport daftar akun, banyak terjadi error atau gagal import. Itu disebabkan karena beberapa hal yang kalau diperhatikan itu sama, mirip kesalahannya. Jadi harus diperhatikan bahwa ketika kita membuat daftar import, salah satunya daftar akun, ketika kita menuliskan angka saldo awalnya tidak perlu menggunakan titik atau koma. Jadi nilai uangnya tidak perlu menggunakan titik atau koma. Cukup ketik saja angkanya. Nih, cukup ketik saja angkanya ya. Cukup ketik saja angkanya. Kemudian di sini pertanggalnya itu pastikan formatnya itu adalah hari, bulan, dan tahun. Bu, saya sudah hari, bulan, dan tahun di Excel, tapi kenapa ketika import masih salah format? Nah, coba dicek di kontrol panelnya. Cari kontrol panel. Cari kontrol panel, kemudian pilih clock and region. Lalu region. Nah, pastikan formatnya di sini adalah Indonesia. Kamu cari ya, Indonesia. Terus di sini short date-nya day, month, year. Kalau sudah oke. Ya, jadi pastikan di sininya day, month, year. Kemudian pastikan ketikan akun dan tipe akunnya itu kalau yang sejenis sama, jangan sampai ada yang typo karena itu bisa menyebabkan juga salah satunya error. Gitu ya. Nah, kalau yang kurung itu bisa pakai minus, jadi bisa minus, bisa kurung. Kalau sudah, jangan lupa, ini juga nih kemarin yang banyak lupa. Di save as, taruh di file, di folder yang sudah kamu siapkan nih. Ibu di sini udah siapkan folder. Sorry, bukan di sini. Ibu di sini sudah siapkan foldernya PT Cemerlang nih. Jadi Ibu udah siapkan ada file GDB-nya, ada file importnya. Di sini isinya daftar import semua. Nah, save di sini. Nah, ini save as type-nya nih. Itu pastikan si Excel 97/2003 workbook. Karena Accurate hanya membaca Excel dengan tipe ini. Ya, pastikan ini. Bukan namanya ini yang Excel 97/2003 workbook, tapi si tipenya. Ya, Excel 97/2003 workbook, lalu save. Oke. Lalu save ya. Ibu kan sudah ada nih, udah save. Jadi Ibu cancel aja. Jadi pastikan menggunakan Excel dengan tipe 97/2003 workbook. Nah, lakukan untuk semua daftar akun yang daftar import yang sudah Ibu berikan. Kan ada 7. Semuanya dibuat dalam tipe Excel 97/2003. Oke, kalau sudah semua, kita lanjutkan ke Accurate-nya. Karena kemarin kita sudah membuat data perusahaan, maka kita tidak perlu lagi untuk buat data perusahaan baru, tapi kita langsung saja buka data perusahaan. Lalu browse di mana kamu menyimpannya nih. Ibu menyimpannya di PC, lalu di D. Nah, kemarin ada PT Cemerlang. Nah, di file GDB PT Cemerlangnya. Nah, yang dimasukkan adalah file Accurate ini yang tipe GDB. Ya, kemudian open. Oke.
Oke, kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah, nanti muncul seperti ini lagi. Kata kuncinya sama dengan pengguna. Tinggal kita copy saja. Atau ketik ulang. Lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini, karena kita masih menggunakan persiapan singkat, jadi kalau sudah sampai sini, kita klik persiapan, lalu pilih persiapan singkat. Oke, kita pilih bahasa Indonesia, lanjut. Persiapan mahir, lanjut. Nah, kita cek lagi nih yang sudah kita kerjakan kemarin. Mata uangnya sudah rupiah, lalu informasi. Nah, kemarin kita kan baru ketik PT Cemerlang. Nah, tambahkan dalam kurung nama kamu. Ya, tambahkan dalam kurung nama kamu. Lalu lanjut. Di sini pun sama, dalam kurung nama kamu. Oke, berarti 3 untuk persiapan mata uang dan informasi perusahaan berarti sudah selesai. Sekarang kita ke akun-akun. Nah, akun-akun juga kemarin sudah kita kerjakan, sudah kita import ya. Pastikan semuanya sudah masuk. Nah, tapi kalau kita cek kembali, ada akun yang saldonya tidak masuk nih, account receivable. Kalau kamu cek di Excel kamu, account receivable ini atau akun piutang, itu dia ada saldo. Tapi ketika masuk di sini, di import, saldonya tidak ada. Kenapa? Karena akun receivable ini, saldonya akan kita masukkan ketika kita menginput pelanggan. Nanti ketika kita menginput pelanggan, baru kita bisa sambil masukin saldo si account receivable ini. Gitu ya. Setelah itu, lihat ke bawah sini. Ekuitas saldo awal itu pastikan isinya sudah opening balance equity. Kalau belum, kamu klik tanda panah yang ada di sini, kemudian pilih akun opening balance equity. Akun laba ditahannya retained earning 32001. Kalau sudah seperti ini, sudah betul ekuitas saldo dan akun laba ditahannya, kita klik lanjut. Nah, sekarang kita ke tahapan kedua di bagian akun dan daftar lain, yaitu akun default mata uang. Mata uang yang kita pakai adalah rupiah pada kasus PT Cemerlang, jadi pastikan rupiah. Lalu kita akan menyamakan akun defaultnya. Untuk akun hutang, masuknya ke akun utang, akun piutang masuk ke akun piutang. Ya, kalau akun kita namanya account payable, jadi akun hutang masuk ke account payable, akun piutang masuk ke account receivable. Kemudian ada pembayaran di muka penjualan dan pembayaran di muka pembelian. Ini akan masuk ke deposit jika ada pelanggan atau pemasok yang jika ada pembayaran di muka, jika ada sistem pembayaran di muka. Kalau ada pelanggan yang membayar di muka dulu, atau ketika kita membeli sesuatu, kita melakukan pembayaran di muka, nanti itu masuknya ke deposit. Jadi kita kosongkan saja. Untuk diskon penjualan itu masuknya ke sales discount atau akun diskon penjualan, tapi karena tidak ada, kita masukkan ke akun sales atau penjualan. Kenapa? Karena diskon penjualan itu akan mengurangi penjualan, akan mempengaruhi akun sales. Jadi kita pilih sales. Laba rugi terrealisasi dan laba rugi tak terrealisasinya kita kosongkan saja, lalu kita klik lanjut. Oke. Untuk daftar lain, ini ada syarat pembayaran dan ada pajak. Itu bisa dengan cara kamu klik tambah
Gini, diisi di sini. Atau kamu langsung isi saja di sini. Langsung dibuat listnya di sini. Nah, lebih gampang kita langsung saja buat listnya di sini. Pertama, kita akan membuat syarat pembayaran dengan termin 2/10 N/30. Pernah dengar atau enggak? Mudah-mudahan sudah pernah dipelajari di akuntansi dasar atau di praktikum akuntansi dagang. Jadi, kalau syarat pembayarannya 2/10 N/30, artinya diskon 2%, kemudian enter, hari diskonnya 10, enter, jatuh temponya 30, enter. Nah, namanya ini kita nggak bisa ketik, jadi langsung aja kita enter. Nah, otomatis Accurate ini langsung membaca namanya ya. Namanya 2/10 N/30. Artinya, akan mendapatkan diskon 2% jika kita membayar 10 hari setelah transaksi. Jadi diskonnya hanya 10 hari setelah transaksi. Dan jatuh tempo fakturnya atau piutangnya itu atau utangnya itu adalah 30 hari setelah transaksi. Terminnya 2/10 N/30. Enter. Kemudian kita akan membuat syarat pembayaran yang COD, jadi langsung bayar. Kalau COD langsung bayar berarti nggak ada diskonnya. Kita ketik 0, lalu enter. Hari diskonnya juga nggak ada, 0, enter. Jatuh temponya juga nggak ada, karena dia langsung dibayar. 0, lalu enter, kemudian enter lagi. Nah, dia langsung terbaca COD. Lalu sekarang yang ketiga kita akan membuat kalau dia syarat pembayarannya itu jatuh temponya hari 30 hari setelah transaksi tapi tidak mendapatkan diskon atau terminnya N/30. Jadi kita buatnya tidak ada diskon, enter, tidak ada hari diskon, enter, jatuh temponya 30, enter, enter sekali lagi. Net 30 atau N/30. Oke. Kalau sudah, kita ke kode pajak. Kode pajak yang akan kita gunakan itu T. Artinya tax. Oke, lalu enter. Nama pajaknya kita sesuai dengan kebijakan akuntansi PT Cemerlang. Nama pajaknya adalah PPN. Kemudian enter. Keterangannya pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ya, pajak pertambahan nilai. Kemudian enter. Nilainya 10%. Kemudian enter. Nah, sekarang kita masukin akunnya. Kalau pajak penjualan apa, kalau pajak pembelian itu apa. Kalau pajak penjualan, kita cari di sini. Oke. Kalau pajak penjualan berarti pajaknya keluar. Pajaknya keluar berarti kita pakainya PPN outcome. Kita cari ya, PPN outcome. Ini. Ingat ya, kalau pajak penjualan pakainya PPN outcome, pajak keluar. Klik 2 kali. Nah, PPN outcome. Kemudian pajak pembelian berarti pajaknya masuk. Pakainya PPN income. Pajak pembelian PPN income. Jadi kalau pajak pembelian, pajak masuk. PPN income. Kalau sudah, T, PPN, pajak pertambahan nilai 10%, pajak penjualannya, PPN outcome, pajak pembeliannya, PPN income, kita klik lanjut. Oke.
Nah, kita udah masuk ke menu pelanggan dan pemasok nih. Kita ke tipe pelanggan dan jasa kiriman dulu. Biasanya tipe pelanggan itu kalau di perusahaan itu ada yang umum, ada yang VIP ya. Terus bisa nggak Bu kita rubah? Bisa. Bisa kita klik aja, terus enter. Ini bisa kita tambah. Misalkan kita masukkan VIP. Atau kalau nanti ada tipe pelanggan lainnya, tinggal di enter lagi aja, terus ditambahin lagi. Tergantung nanti kebijakan perusahaannya di soal. Lalu ada metode pengiriman. Nah, kalau metode pengiriman ini kan ada banyak. Biasanya ada yang pakai Tiki. Ini bisa dimasukkan 10 metode pengiriman. Enter. Terus misalkan diantarkan pakai mobil box. Kita tulis aja di sini box. Terus bisa pakai JNE. Terus JNT. Apalagi Pos Indonesia. Kemudian si cepat, Ninja, Grab, Gojek, dan lain-lainnya bisa ditambahkan lagi. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke data pelanggan. Tapi, sebelum kita memasukkan data pelanggan, untuk menghindari terjadinya ada kesalahan kemudian kamu mengerjakan ulang dari awal, kita buat yang namanya security system. Cara buat security systemnya, akan Ibu ajarkan. Pertama, kita klik keluar. Lalu data belum disimpan. Apakah Anda ingin menyimpannya? Ya. Lalu kita keluar, tutup data, ya. Terus backup, no, nggak perlu di backup. Terus kita buka deh folder kita. Ya, kamu nyimpan foldernya di mana? Kita buka nih, misalkan Ibu taruhnya di sini, PT Cemerlang, file GDB. Nah, ini kan file yang tadi kita kerjakan. Ya, ini file yang tadi kita kerjakan. Kita copy filenya dengan cara klik kanan, lalu copy, terus paste di sini. Nah, Yang ada bacaan kopinya ini, kita rename. Jadi kita udah punya 2 file yang udah kita kerjain tadi. Yang ada bacaan kopinya ini kita rename. GDB-nya tetap tidak perlu dihapus. Kita tambahkan di sini keterangan sudah isi data 1. Kemudian enter. Jadi, ini adalah cara kita untuk security system. Kalau misalkan nanti saat input pelanggan, ternyata kamu melakukan kesalahan dan mengharuskannya mengulang kembali dari awal, jadi kamu tidak perlu mengulang lagi dari awal. Tinggal pakai file yang kita kasih keterangan sudah isi data. Berarti ini kita sudah isi sampai pada sistem pengiriman tadi. Tapi nanti ketika kita mau mengerjakan accurate, kita tetap pakainya yang PT Cemerlang milik kita yang asli, bukan yang sudah isi data 1. Nah, sekarang kita kembali, kita kembali membuka accurate-nya. Lalu kita buka data perusahaan, kita browse filenya. Ingat nih, kita pakainya yang bacaannya nggak ada tambahan
sudah isi data 1. Nah, ini kan yang tadi kita copy ya, sudah isi data 1. Nah, kita pakainya yang ini. Jadi sebelum kamu klik, kamu arahkan dulu biar kelihatan nama filenya secara lengkap. Nih, sampai muncul ya. Kita pakainya yang file asli, yang tanpa keterangan sudah isi data 1. Oke, kita pakai file yang asli. Kita klik, lalu open. Oke. Seperti sebelumnya, kita copy, lalu oke. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, lalu kita ke persiapan singkat, seperti tadi. Kita lanjutkan pakai bahasa Indonesia, lanjut. Persiapan mahir. Nah, tadi kita sudah sampai di pelanggan dan pemasok. Kita klik pelanggan dan pemasok. Tipe pelanggan dan jasa kiriman sudah ya. Lalu kita ke pelanggan. Nah, sekarang kita akan import data pelanggan. Oke. Klik di sini untuk import. Pastikan Excel-nya sudah kamu buat dan sudah dibuat dengan tipe Excel 97-2003 workbook ya, seperti daftar akun. Pilih filenya. Cari kamu nyimpennya di mana. Jangan lupa interbase-nya diganti, nih file of type-nya diganti jadi Excel. Nah, langsung kita pilih yang daftar pelanggan. Terus open. Kalau sudah ambil data, nah, agar tidak dua-dua judul tabelnya, nama pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, mata uang, dan lain-lain, ini kita hapus dulu, nanti kolomnya akan kita masukkan pada definisi kolom. Jadi ini kita klik, lalu klik kanan, ya jadi di sini, nih di nomor pelanggan ini, kita klik, lalu klik kanan, hapus. Yes, oke, jadi nggak ada judul tabelnya. Nanti kita akan definisikan di sini. Nomor pelanggan akan kita masukkan ke nomor pelanggan. Nama pelanggan kita definisikan ke nama pelanggan. Lalu mata uang kita masukkan ke cari mata uang. Kita turunkan ya. Cari mata uang. Nih, mata uang. Mata uang yang kita pakai adalah rupiah. Oke. Kalau udah, oke. Kemudian nomor faktur. Kita cari nomor faktur. Pajak. Nih, nomor faktur saldo awal. Kemudian tanggal faktur. Kita cari tanggal faktur. Mana tanggal? Oke, tanggal faktur kita masukkan ke saldo per tanggal.
Nih, saldo per tanggal. Lalu ada saldo awal. Saldo awal, kita masukkan saldo awal. Nih. Lalu pajak 1, kita masukkan pajak pertama. Nih, pajak pertama. Oke, pajak pertamanya adalah yang sudah kita buat tadi, PPN. Ya, jadi kita pilihnya PPN. Kalau sudah oke. Kemudian tipe pelanggannya itu umum. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah pastikan definisi kolomnya sudah sesuai, nomor pelanggan, nama pelanggan, mata uang, nomor faktur, tanggal fakturnya saldo per tanggal, sudah diperiksa sudah betul, lalu kita import data. 4 data terimport, 0 data gagal. Oke ya. Jadi ini kita sudah masukkan saldo awal si pelanggan. Kalau sudah, kita klik lanjut. Sekarang kita ke data pemasok. Sama, kita import. Kita import di sini. Pastikan data pemasok Excel-nya sudah dibuat. Kita klik. Lalu ganti dulu jadi Excel. Nah, daftar pemasoknya sudah dibuat juga jadi Excel 97. Lalu kita klik open. Ambil data. Oke. Kalau sudah, kita definisikan lagi. Sebelum didefinisikan sama ya. Ini judul tabelnya kita hapus dulu nih, si nomor pemasok. Kita klik kanan, lalu di pemasok. Di sini klik pemasok, klik kanan, lalu hapus. Hapus, yes. Nah, jadi nanti ini kolomnya akan kita definisikan di sini. Nomor pemasok, kita masukkan lagi nomor pemasok. Lalu nama pemasok, mata uang, kita masukkan mata uang. Nah, mata uangnya jangan lupa rupiah. Oke. Lalu nomor faktur sama tadi ya, faktur saldo awal. Nih, nomor faktur saldo awal. Tanggal fakturnya juga sama, saldo per tanggal. Lalu ada saldo awal, kita isi saldo awal. Lalu pajak satunya kita isi pajak pertama. Pajak pertamanya adalah PPN. Lalu oke. Kalau sudah, di sini di kolom-kolom dibutuhkan tidak perlu ada yang kita definisikan. Lalu kita import. 3 data terimport, 0 data gagal. Oke. Oke, kalau udah kita lanjut. Nah, kita masuk ke proyek dan departemen. Nah, jadi kalau di kasus perusahaannya itu ada proyek-proyek yang harus dikerjakan, itu bisa masuk ke dalam sini. Atau ada departemen-departemen yang berkaitan, yang berhubungan, dimasukkan ke sini. Tapi karena kita PT Cemerlang ini kasus perusahaan dagang, jadi tidak ada proyek atau pembagian departemen. Jadi kita lanjutkan saja, kita skip proses yang itu. Nah, sekarang kita ke gudang. Di sini kita ke persediaan. Di persediaan ini, persiapan persediaan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 proses. Pertama adalah gudang. Gudang ini bisa ditambah itu dengan cara klik tambah atau tinggal klik di sini lalu enter. Di-enter aja. Nah, ini karena di sini gudangnya center di
PT Cemerlang pun hanya menggunakan satu gudang. Jadi ini kita edit, center, kemudian enter. Sorry, di sini enter. Lalu kita klik di sini kasih keterangan pusat. Oke, jadi gudangnya di pusat. Lalu enter. Nah, penanggung jawabnya ini ketik nama kamu sendiri. Jadi nanti ketika ada yang berbuat curang, mengumpulkan laporannya ternyata laporan orang ke ibu, ibu bisa cek dari penanggung jawab gudangnya nanti. Jadi center, pusat, penanggung jawabnya nama kamu masing-masing. Nah, kategori barangnya di sini karena kita perusahaan dagang, jadi kita tidak perlu masukkan kategori barang karena pasti barangnya adalah barang jadi. Lalu kita klik saja lanjut. Oke. Nah, di sini kita akan membuat akun default barang. Jadi kita akan melinkkan akun-akun ini ke akun apa. Jadi kalau ada persediaan, dia masuknya ke akun apa? Ke akun merchandise inventory. Kalau ada penjualan, masuknya ke akun sales gitu ya. Jadi nanti otomatis masuk ke akun-akun yang kita linkkan. Kemudian kalau ada retur penjualan, masuknya ke sales retur. Kemudian kalau ada diskon barang penjualan, dia akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi sales. Lalu akun barang pengiriman, kalau ada barang yang dikirim, dia mempengaruhi merchandise inventory atau persediaan barang. Harga pokok penjualan, cost of goods sold. Lalu ada retur pembelian. Retur pembelian ini akan berpengaruh pada persediaan barangnya. Jadi masuk merchandise inventory. Akun biaya masuknya ke other operating expense. Kita cari other operating expense. Oke, akun barang belum ditagih. Berarti masuknya ke expense payable. Oke, kalau sudah ini dimasukkan semua, udah benar ya, sama dengan yang Ibu arahkan. Kita langsung klik lanjut. Nah, ini akun default produksi itu untuk perusahaan jenisnya manufaktur. Jadi kalau kita perusahaan manufaktur, kita masukin nih akun persediaan dalam proses, masuknya kemana. Tapi kalau kita perusahaan dagang, kita bisa skip ini. Jadi kita langsung lanjut aja ke metode persediaan barang. Metode persediaan barang. Jadi metodenya di sini hanya ada dua, ada rata-rata dan first in first out. Nah, kita lihat di kebijakan si PT Cemerlangnya. Jadi rata-rata atau first in first out, yang mana yang dipakai tergantung kebijakan akuntansi perusahaan yang sedang kita input. Walaupun di sini rata-rata direkomendasikan, tapi karena PT Cemerlang pakainya sistem FIFO atau first in first out, nah jadi kita pilihnya first in first out. Metode ini tidak dapat diganti setelah Anda mulai melakukan transaksi, jadi tetap nggak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau nanti perusahaannya ternyata pakainya rata-rata, ya pakainya rata-rata. Jadi sesuai dengan PSAK, sekarang hanya ada rata-rata dan FIFO. LIFO sudah tidak digunakan gitu ya. Jadi pakainya si PT Cemerlang ini FIFO. Langsung kita lanjut. Oke, sekarang kita ke informasi barang. Sama ya, informasi barang ini, barangnya juga sebenarnya bisa kita tambah di sini. Bisa ditambah secara manual, ya, di sini satu-satu. Atau kalau kita punya file importnya, kita tinggal import saja. Jadi kita import persediaan barang, klik di sini. Lalu kita cari filenya. Jangan lupa diganti dulu jadi Excel, file of type-nya.
Lalu kita masukkan data keempat, daftar barang dan saldo awal. Lalu open, kita ambil data. Kita tunggu dulu proses pengambilan datanya. Oke. Sama seperti tadi, kita hapus dulu judul tabelnya karena nanti kolomnya ini akan kita definisikan di sini ya. Definisikan dulu nomor barang, deskripsi barang, lalu kuantitas, lalu unit 1. Kita pilih unit 1. Biaya per pieces. Kita pilih yang biaya per pieces. Per pieces ini kita abaikan saja. Kita abaikan. Lalu total biayanya. Kita masukkan total biaya. Pajak pertamanya kita pakai kode pajak penjualannya. Jadi kalau yang tadi pakainya pajak 1, ini kita pakainya kode pajak penjualan. Pilih pajaknya sama PPN. Oke. Kalau sudah, tipe barangnya kita isi dulu. Tipe barangnya itu adalah persediaan. Lalu tipe persediaannya itu adalah barang jadi. Jadi kalau persediaan barang perusahaan dagang itu adalah barang jadi. Kalau sudah, ini kita langsung import. Oke. Nah, berarti kita sudah selesai mengimport nih. Oke. Nah, kalau sudah sampai persediaan, kita buat lagi yang namanya security system seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya sampai data 1. Jadi sekarang kita bikin lagi kopiannya, kita keluar. Data belum disimpan, apakah Anda ingin menyimpannya? Yes. Oke, disimpan dulu. Lalu ke berkas, lalu keluar. Tutup data, yes. Kemudian backup, no. Tidak perlu kita backup. Nah, kemudian kita buka lagi filenya yang sudah kita simpan tadi, si PT Cemerlang. Oke. Nah, tadi yang kita kerjakan masih file yang asli ya. Kita buat kopiannya lagi. Kita copy, lalu kita paste. Nah, sama seperti yang tadi kita rename. Lalu kopinya ini kita hapus, kita ganti jadi sudah isi data 4. Kenapa data 4? Karena tadi kita sudah sampai menginput file import yang keempat, yaitu persediaan barang dagang. Lalu enter. Nah, jadi kita sudah punya security system 2 ya. 2 ini. Nanti kita tetap ketika mau mengerjakan bukanya yang si PT Cemerlang nama kita yang asli ini yang belum ada sudah diisinya. Yang 2 ini hanya untuk jaga-jaga ketika kita melakukan kesalahan dan harus mengulang dari awal. Jadi tidak perlu, bisa kita sampai sini. Oke, kalau sudah berarti video kali ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Selamat mencoba!